Halo Sobat Anime, push terus apoteosis, langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Zen yang ada di dalam ujian percobaan doi pun menjelajahi tempat ini dan kembali bertemu dengan teman-temannya, yaitu Huang Min dan juga Pei, serta beberapa orang murid dari Istana Awan dan tentunya Bailey juga. Di dalam perjalanan mereka selanjutnya, ketika mereka memasuki portal untuk ke tahap selanjutnya, tanpa diduga-duga, tahu-tahu saja mereka jatuh dari puncak jurang yang harus melompati dari satu batu ke batu apung lainnya untuk menuju portal yang ada di puncak. Namun ujian yang awalnya dikira akan mudah ternyata tidak semudah yang dipikirkan, karena mereka harus berlomba dengan waktu jika tidak ingin dimakan oleh naga air yang ada di bawah mereka yang terus-terusan mengejar. Ketika Zen dapat mengikuti pergerakan dari bocah misterius yang baru saja mereka temui itu, membuat bocah misterius itu pun berpikir kalau Zen ini cukup menarik perhatiannya, yang membuat bocah itu pun memutuskan untuk mengetes sebagus apa Zen ini. Dan langkah pertama tes itu adalah dengan cara menghajar dan mengajak bertarung di situasi yang kritis seperti ini. Dan itu pun memaksa Zen dan juga bocah itu harus bertarung dan dihap oleh naga air. Dan ketika Zen tersadar, doi pun baru tahu kalau ternyata dirinya ada di dalam perut naga air. Dan ia pun juga merasa kok kenyal-kenyal dan lembut gitu kan. Namun ternyata Zen pun cukup terkejut ketika tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di bawah tubuhnya, yang membuatnya pun sempat terjatuh. Dan ternyata saat terjatuh, Zen pun ternyata menimpa bocah itu. Dan ternyata bocah itu adalah seorang wanita. Nggak dijelaskan juga sih apa yang dipencet sama Zen kan. Apakah bobanya atau bantal lembutnya yang ada lembah? Waduh. Oke, lanjut. Di sini Zen pun meminta maaf, doi tidak menduga kalau bocah yang ia tiban dan ia remas itu adalah seorang wanita. Dan ia pun juga bertanya tentang jurus apa yang digunakan oleh bocah itu ketika mereka bertarung di atas batu apung. Apakah bocah ini hanya berada di ranah kultivasi alam roh tingkat 1? Sungguh mencurigakan. Tapi di sini bocah itu pun juga berujar, "Hei, kenapa aku harus menjawab pertanyaanmu? Udahlah, ayo ikut aku dulu," ujarnya. Zen yang berjalan mengikuti bocah wanita itu, ia merasakan ada yang aneh. Kenapa perut naga air ini begitu kering dan juga kosong, sama sekali tidak mirip dengan organ tubuh dari makhluk hidup. Hahaha, naga air ini telah mati, ujar naga hijau itu. Doi pun juga mengatakan ada yang menguras dasar dari jasad naga air ini dan merendamnya ke dalam suatu ramuan yang misterius. Jadi tubuhnya tidak busuk dan dapat digunakan sebagai boneka. Sembari berjalan, Zen pun terus-terusan ngobrol dengan naga hijau ini. Kok tumben-tumbennya naga ini bangun, karena biasanya doi selalu tertidur. Ya, hal itu pun dibenarkannya karena ia merasa kalau di tempat ini ada jiwa dari naga air dan ia ingin memakan jiwa itu. Di sini Zen pun cukup heran, bukankah naga air ini telah mati? Ya, naga air itu memang telah mati dan jiwanya disegel di suatu tempat di tempat ini. Dan jika tidak, kau pikir bagaimana cara untuk mengendalikannya? Ujar naga hijau ini. Naga hijau ini juga berujar, sepertinya jiwa dari naga air ini telah lama disegel. Jadi saat ini segelnya telah sedikit longgar. Longgar pula tuh. Ada jenggernya nggak? Maaf. Naga hijau ini juga berujar kalau segelnya telah melemah seperti ini sangat cocok untuk ditangkap. Melihat Zen yang asik ngobrol sendiri membuat bocah ini pun bertanya, "Hei, kau ngomong sama siapa?" Nggak ada kok, ujar dari Zen. "Tapi by the way namamu siapa?" Panggil aja aku Di. Di? Nama yang cukup unik. "Hei, panggil aku kakak Di," ujar gadis itu. Melihat Di yang terus berjalan di depan matanya, membuat Zen pun bertanya kepada naga hijau, apakah ia tahu level kultivasi sesungguhnya dari gadis itu. Menurutku bocah itu tidak ada di ranah alam roh. Seharusnya bocah itu menggunakan metode khusus untuk dapat menyembunyikan kekuatan aslinya. Apa? Memangnya ada cara untuk seperti itu? Tanya dari Zen. Iya, memang ada jurus khusus seperti itu. Contohnya jurus 9 putaran pembalik roh atau pelatihan 12 penderitaan, di mana itu jurus melanggar hukum alam, jadi penggunanya akan melepaskan seluruh pencapaiannya dan berlatih ulang. Dan untuk kasus gadis itu, sepertinya ia telah mencapai alam roh,
setelah ia menukar kultivasinya. Dan untuk kultivasinya yang sesungguhnya aku juga tidak tahu. Sungguh gadis yang cukup misterius, ujar dari Zen. Mereka yang terusan berjalan tiba-tiba disergap oleh beberapa ekor ular emas. Tapi sergapan itu pun tidak berguna kepada Zen karena Doi dapat menghempaskan ular itu begitu ular itu mendekatinya. Tapi berbeda dengan Di, Doi dapat menangkap dan juga merobeknya tanpa ada ekspresi pun sedikit di wajahnya. Melihat itu, Zen pun cukup takut dengan gadis itu. Tapi Zen pun juga menyadari kalau bangkai ular itu pun cukup berharga dan ia berniat untuk memungutnya. Tapi Doi pun lalu dihentikan oleh Di. Doi mengatakan kalau barang seperti itu hanya akan menjadi sampah karena di depan mereka ada barang yang lebih berharga. Dan benar saja, di ujung jalan yang mereka lewati tiba-tiba ekspresi Di ini berubah menjadi sangat bahagia ketika Doi melihat ada suatu bencana di tengah-tengahnya ada sebuah kunci misterius. Di juga mengatakan selama mereka bisa mendapatkan benda itu maka semua warisan yang ada di tempat ini akan menjadi milik mereka. Zen yang melihat benda itu, Doi pun berucap, "Oh, jadi ini adalah warisan dari Raja Goldfried." Apa? Bagaimana kau tahu? Tanya Di. Aku tidak ingin memberitahumu, ujar dari Zen. Tapi ya sudahlah, Di pun juga mengatakan kalau tungku itu terlalu kuat. Jadi Doi tidak dapat membukanya sendirian. Jadi tujuan ia datang ke sini membawa Zen karena ia ingin meminta bantuan Zen. Awalnya Di akan mengajak Bufan untuk membantunya setelah ia melihat tombak yang dimiliki oleh Bufan itu cukup bagus. Tapi setelah Di melihat teknik tinju Dewa Iblis milik Zen, Doi rasa mungkin Zen lebih cocok untuk membantu dirinya dibandingkan oleh Bufan itu sendiri. Melihat Zen sedikit bingung karena Doi tahu Di ini sangat kuat, tapi kenapa ia masih membutuhkan orang lain. Tapi melihat ekspresi Di yang cemberut membuat Zen pun memutuskan untuk tetap diam daripada bocah itu ngamuk, bakal ribet urusannya. Ketika Dai mulai melakukan ritualnya, tiba-tiba muncullah susunan formasi pelindung dari bencana ini yang merupakan naga api biru ilahi. Di sini Zen pun juga merasakan energi yang sangat dingin. Ya, sangat-sangat dingin. Dan tiba-tiba saja muncullah Phoenix X yang mencoba untuk menghalau roh naga itu yang merupakan teknik miliknya Di. Di sini Di pun juga meminta kepada Zen untuk segera bertindak memecahkan pembatas yang ada di dekat bencana itu. Baiklah, ketika Zen pun menyiapkan tinjunya, dia ketika Doi menghajarnya ternyata tidak berefek apapun dan itu pun membuatnya menjadi heran. Namun di sini Di pun mengatakan pembatas itu dibuat menggunakan lapisan ruang. Di sini Dai pun juga melihat Zen yang tidak dapat memecahkan itu. Di sini Doi pun mentransferkan kekuatan unsur sejati miliknya sebagian kepada Zen. Ketika unsur sejati dari Di ditambah dengan dua batu yang mengandung unsur sejati ditransfer kepada Zen, membuat kini lengannya pun terlihat sebuah benda yang berputar-putar layaknya Rasengan. Ketika Zen ingin melepaskan serangan itu ke arah pelindung bencana itu, tiba-tiba saja Zen pun menghentikan tindakannya dan berujar, "Hei, ketika aku membantumu mendapatkan warisan ini, lantas apa untungnya untuk diriku?" Mendengar itu membuat Di pun kesal. "Oi, aku lagi buru-buru, kau malah meminta imbalan?" Ya, tentu saja, tidak mungkin aku membantumu tanpa suatu imbalan yang berarti, ujar dari Zen. Oke, kau mau apa? Katakan saja, selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Kalau gitu, aku minta kau menunjukkan bukit bobamu. Enggak. Zen pun berujar, kalau gitu jadilah wanitaku. Apa? Lancang sekali. Kau tidak tahu siapa aku ini sebenarnya. Aku ini adalah, ketika Di ingin mengatakan atau mengungkapkan identitasnya, Doi pun langsung dipotong oleh Zen yang berujar, aku cuma bercanda. Di sini negosiasi mereka pun berlangsung alot dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk membagi hasilnya sama rata. Karena mereka di sini telah sepakat, Zen pun tanpa menahan diri ia lalu menghantamkan Rasengan itu. Dar! Berhasil memecahkan pelindung yang ada di dekat bencana itu, yang membuat Di pun sangat-sangat senang. Namun dengan pecahnya pelindung itu membuat sosok roh naga air yang disegel di tempat itu pun langsung kabur. Dia yang tahu kalau dirinya tidak dapat membiarkan jiwa itu kabur membawa kunci, Doi pun berusaha keras untuk menangkapnya. Di sini Zen pun memutuskan untuk membantu Di, tapi di sini naga hijau pun berujar untuk santuy dan jangan buru-buru untuk dapat mengejar naga air itu, karena naga air itu memiliki sifat yang sangat-sangat bangke. Di yang berusaha mati-matian untuk mengejar jiwa naga air itu, Doi pun tahu kalau ia kalah cepat, yang membuatnya pun memutuskan untuk menggunakan teknik penggabungan. Dengan bantuan dari teknik Phoenix X yang dimilikinya, di sini Di pun menyatukan kekuatannya yang membuatnya kini memiliki sayap Phoenix yang dapat membantunya bergerak dengan sangat-sangat cepat.
Sembari mengejar naga air itu, di sini Di pun melepaskan beberapa serangan, namun sayangnya serangan yang dilepaskannya itu miss semua. Dan di sisi lain, naga air yang melihat ada celah, Doi pun memutuskan untuk masuk ke dalam celah itu. Dan melihat hal itu, di sini Di pun tidak tinggal diam. Doi pun melepaskan suatu serangan ke arah celah itu. Dar! Menimbulkan suatu ledakan. Di sini Di pun juga tahu kalau naga air itu ada di sekitaran mereka dan sedang bersembunyi. Namun ketika Di melihat ke atas, ia melihat ada suatu serangan. Namun dengan sangat sigap ia dapat memblokir seluruh serangan itu. Namun karena serangan itu datang dalam jumlah yang cukup banyak, menimbulkan efek ledakan asap yang sangat mengganggu. Sedangkan di sisi lain, naga air pun yang berhasil mengelabuhi Di. Doi pun melesat untuk kabur menjauhinya. Dan ketika Doi ingin kabur, di ujung jalan naga itu pun melihat ada Zen dan berniat untuk mengambil alih tubuh Zen. Melihat itu, naga hijau pun tertawa dan meminta Zen untuk membiarkan naga itu masuk ke dalamnya. Dan ketika naga air itu masuk ke dalam tubuh Zen, celup, Doi pun langsung berhadapan dengan True Dragon yang membuat naga air itu pun panik dan mencoba untuk melarikan diri. Tapi ketika ia mau kabur, blup, ia dimakan. Waduh. Dan untuk Di sendiri, ketika Doi tidak dapat lagi merasakan keberadaan dari jiwa naga atau roh naga air itu, Di pun tidak ambil pusing karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kunci yang saat ini sedang ia genggam. Dan untuk mengaktifkan itu juga, di sini Di pun harus menggunakan bulu dari es Phoenix. Namun ketika Di mengaktifkan atau membangkitkan dinding es, tiba-tiba saja dar! Kantong-kantong semesta yang dilepaskan oleh naga air yang sebelumnya itu tahu-taunya meledak. Yang membuat Zen pun ketika Doi melihat Di, Doi merasakan kalau Di ini cukup cantik. Bahkan di sini Zen pun sempat-sempatnya memeluk Di untuk melindungi dirinya dari dinding es yang runtuh akibat dari benturan energi yang dilepaskan oleh roh naga api yang sebelumnya telah disegel oleh Di balik dinding itu. Namun sebelum mereka berbuat cabul, di sini Zen pun langsung dibentak oleh naga hijau yang membuat Zen pun tiba-tiba tersadar. Doi pun juga bingung tentang apa yang terjadi. Di sini naga hijau pun mengatakan kalau ini adalah kekuatan dari sifat alami dari naga air yang memang sangat cabul. Jadi bubuk asap yang mereka hirup barusan itu adalah bius alami yang dimiliki oleh naga air. Sementara Zen sudah sadar dari efek bius itu, di sini Di pun masih dalam pengaruh obat bius itu yang membuatnya memeluk Zen hingga membuat Zen pun sedikit ngaceng. Namun sayangnya ketika Zen berpikir cabul, tiba-tiba saja terjadi suatu ledakan di tembok pembatas yang dibangun oleh Di beberapa waktu lalu yang membuat Zen pun panik dan meminta Di untuk segera sadar kalau naga api biru yang telah datang. Namun Zen pun yang melihat Di masih setengah on, membuat Zen pun memutuskan untuk membuat Di pingsan sementara waktu. Dan untuk mengalahkan naga api biru itu, di sini Zen pun melepaskan api hitamnya yang dimilikinya yang berhasil menghancurkan roh dari naga api biru itu. Dan di sisi lain, Zen pun yang melihat Di pingsan, Doi merasakan kalau ternyata Di ini cukup imut juga. Namun ketika Di tersadar dari pingsannya, Zen yang ada di dekatnya langsung digampar. Dan Di pun juga berujar, "Hei kamu, apa yang kamu lakukan kepada tubuhku?" Waduh. Melihat Di mengeluarkan aura membunuhnya, di sini Zen pun panik. Lantas untuk mengalihkan pembicaraan, di sini Zen pun mengeluarkan kunci yang dicari oleh Di. Hai, aku telah membantumu mendapatkan kunci ini. Kunci yang kau cari, dan setelah ku bantu kau ingin membunuhku? Sungguh perbuatan yang sangat keji, ujar dari Zen. Melihat Zen sepertinya tidak memperdulikan tentang apa yang telah terjadi, di sini Di pun memutuskan untuk kembali kalem dan bersumpah kalau ia tidak akan membunuh Zen. Dengan syarat Zen harus melupakan tentang apa yang telah terjadi barusan itu. Karena mereka telah memutuskan untuk berdamai, di sini Zen pun kembali mengikuti kemana arah Di pergi. Setibanya mereka di bagian kepala dari tubuh naga air, Di pun melakukan sesuatu yang membuat tubuh naga air itu pun yang mereka masuki ini mulai bergerak, bahkan terbang ke udara dan melesat dengan sangat cepat ke arah puncak gunung. Dan setibanya di puncak gunung, mereka turun dan mendarat di dekat suatu rumah yang menjadi titik utama dari dungeon ini. Dan ketika Di datang membawa kunci dan itu yang masukkan ke dalam salah satu pilar, tiba-tiba saja muncullah suatu susunan formasi di tempat mereka saat ini, di mana susunan formasi itu pun bercahaya dan menembakkan sinarnya ke udara, yang membuat dari atas sana tiba-tiba saja muncul hujan peti harta karun dengan jumlah yang sangat-sangat banyak. Dan di sini Zen pun yang melihat itu semua, Doi pun sangat antusias. Dan Di yang mengatakan kalau ini semua adalah harta yang dimiliki oleh pemilik tempat ini. Di juga mengatakan kalau sesuatu yang menarik akan segera muncul. Dan benar saja, tiba-tiba saja dari atas sana muncullah sesuatu yang terlihat sangat aneh.
turun dan jatuh ke dalam suatu tempat yang ada di dekat mereka. Dan benda itu pun tiba-tiba saja berubah menjadi suatu pohon. Pohon sangat misterius yang tidak diketahui oleh Zen. Sedangkan untuk Di sendiri yang mengatakan kalau buah ini adalah buah surga yang legendaris. Namun tak hanya itu saja, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menghantam dengan sangat keras. Dan benda itu adalah sebuah pedang yang terlihat sangat-sangat besar yang digunakan oleh pemilik tempat ini, yaitu Raja Goldfield. Melihat ukuran pedang yang sangat besar, di sini Zen pun juga sangat bingung sebesar apa Raja Goldfield itu sendiri. Tapi di sini Di pun mengatakan asal kau memiliki spirit pedang, maka pedang ini dapat engkau gunakan. Di sini Zen pun yang memutuskan untuk mengeluarkan spirit pedang miliknya dan untuk mengambil pedang besar itu, dan seketika pedang itu pun lalu berubah ukurannya menjadi kecil mengikuti penggunanya. Sedangkan untuk Di sendiri, Doi pun tidak mengincar apapun yang ada di tempat ini, tapi Doi mengincar sesuatu yang ada di atas sana, yaitu tempat tanaman herbal berada. Dia juga mengatakan kalau benda apapun itu yang ada di atas sana adalah miliknya, dan langsung menangkap Zen dan juga melemparkannya ke dalam kolam darah naga air. Zen yang berendam di dalam kolam naga itu, Doi pun merasakan kalau kolam ini dapat meningkatkan unsur sejati miliknya. Tapi naga hijau juga mengatakan kalau benda ini tidak begitu berguna untuk Zen. Lantas Doi pun memintanya untuk dirinya saja. Dan tanpa persetujuan dari Zen, tiba-tiba saja kolam darah naga ini pun langsung surut dan membuat Zen pun panik. Doi takut kalau Di bakalan ngamuk. Tapi di sini karena naga hijau telah menyerap darah naga air, Zen pun meminta ganti rugi, dan untuk membalasnya di sini naga hijau itu akan mengajari Zen cara menulis sajak. Sajak itu adalah suatu tulisan yang dapat digunakan untuk membentuk suatu susunan formasi yang dapat digunakan untuk membuat senjata atau pil atau benda lainnya juga. Mendengar itu Zen pun setuju, namun Zen pun juga bingung tentang apa yang harus ia katakan ketika didatang. Lantas dia melihat itu, dia bertanya, kemana seluruh darah naga air ini? Aku telah serap semuanya, ujar Zen terbata-bata, yang membuat Di pun mendengar itu kesal. Hei, bukankah kita telah sepakat untuk membaginya sama rata? Dan kau menyerap ini semua? Kalau begitu di sini semua peti-peti harta karun yang ada di tempat ini adalah milikku, ujar dari Di. Namun di sini Zen pun juga berujar tidak bisa. Tanaman herbal yang barusan kau petik di atas sana itu memiliki nilai yang sebanding dengan kolam darah naga ini. Dan kau kira aku ini anak-anak yang dapat kotok-kotokoi? Tidak bisa. Mendengar itu Di pun tidak tahu dan tidak tahu harus berkata apa. Doi tidak menduga kalau ternyata Zen memahami nilai barang-barang yang ada di tempat ini. Namun ketika Zen ingin mengelut barang-barang lainnya, Doi ternyata tidak dapat melakukannya karena ternyata cincin dimensi miliknya telah penuh. Di sini Di yang melihat Zen sangat miskin, Doi pun memberikan cincin dimensi miliknya. Namun ketika peti terakhir miliknya dibuka, Zen pun mendapatkan suatu benda yang terlihat seperti giok yang telah terukir tulisan di atasnya. Di sini Di pun mengatakan kalau giok itu memiliki hubungan dengan ruang dan juga waktu, dan akan sangat aneh jika Zen dapat memahaminya. Namun Zen yang mencoba untuk memahaminya membuat Di pun sempat berpikir kalau bocah ini sepertinya akan memiliki suatu potensi untuk menjadi orang terkenal di daerah sini. Sedangkan untuk peti terakhir yang dibuka oleh Di, isinya pun adalah sebuah cawan api. Dan uniknya membuat gadis ini sangat antusias. Di juga mengatakan kalau dahulu ada suatu rumor kalau ada seorang dewa bernama Dewa Langit Halus. Dewa itu telah membangun suatu makam kuno yang di dalamnya banyak sekali harta karun. Hanya saja banyak kultivator yang telah mengorbankan banyak hal untuk dapat memasuki dan mendapatkan harta karun itu ternyata tidak pernah ada yang berhasil. Hingga 2000 tahun kemudian ditemukan beberapa benda ini yang di lampu ini ada tulisan Langit Halus yang jumlahnya ada 9. Namun saat ini hanya terkumpul 8 buah lampu saja yang masing-masing dipegang oleh 8 pimpinan sekte besar. Dan Di sendiri pun tidak menduga kalau ternyata lampu terakhir ada di tempat ini. Dan Di juga mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dirinya akan membawa Zen ketika pintu atau event itu akan dibuka, karena Zen termasuk orang dari Istana Awanku. Mendengar itu Zen pun bingung tentang Istana Awanmu. Membuat Zen pun bertanya sebenarnya siapakah Di ini, karena sampai saat ini dirinya tidak tahu siapa Di yang sebenarnya. Dan hal itu pun membuat Di pun berujar, hei, apakah aku ini terlihat seperti orang jahat menurutmu? Ya, karena kau sangat mencurigakan. Baiklah, jika kau tidak percaya, ambil ini. Di mana Di memberikan token miliknya kepada Zen. Di pun juga berujar, ini adalah token pemanggil pribadiku. Kedepannya di Istana Awanku, kau dapat memanggilku secara langsung. Dan tentu saja hal itu pun membuat Zen menjadi tambah bingung tentang latar belakang dari gadis ini. Karena misi mereka telah selesai, di sini Di pun membawa Zen ke pintu terakhir dari event ini, atau bisa dibilang garis finishnya lah.
Ketika Zen memasuki pintu itu, tada, Doi pun langsung disambut oleh para pimpinan aliran Qingyun yang mengucapkan selamat kepada Zen. Namun selain mendapatkan selamat, Zen pun juga mendapatkan suatu ancaman dari salah satu pimpinan aliran lainnya yang bertanya di manakah murid dari aliranku yang bernama Ji Qiao. Di sini Zen pun yang nggak tahu siapa bocah yang dimaksud oleh si nenek peot, membuatnya pun berujar kalau aku tidak tahu, kami tidak sejalan. Apa? Tidak tahu? Jelas-jelas kau masuk ke dalam jalan kematian bersama Zhou Bufan dan juga yang lainnya, dan tidak mungkin kau tidak tahu. Siapa tahu kau melakukan hal licik di dalam sana. Namun mendapatkan jawaban dari Zen yang mengatakan kalau Doi tidak tahu, membuat si nenek ini pun murka dan ingin menghajar Zen. Tapi sebelum serangan itu pun mengenai Zen, dar! Serangan itu pun langsung dihempaskan oleh pimpinan aliran Qingyun. Doi pun berujar, nenek tua, kau kira aku ini Xinjiang tidak berani dan akan diam saja? Kau kira aku tidak berani menyerangmu? Ujar nenek peot itu kepada pimpinan aliran Qingyun. Tapi di sini mereka berdua yang ribut langsung dihentikan oleh salah seorang master dari Istana Awan. Doi pun mengancam kepada si nenek tua itu untuk diam. Jika tidak, si nenek bakal digeprek. Waduh, hal itu pun langsung membuat si nenek itu pun langsung gercep. Tapi di sini master dari Istana Awan juga bertanya kepada Zen tentang bagaimana kabar 7 orang lainnya yang bersama Zen yang memasuki jalan kematian. Di sini Zen pun mengatakan kalau mereka terpisah karena Doi terjatuh ke dalam jurang. Sedangkan di dalam dungeon sendiri, para NPC ini mereka pun berlomba untuk menjadi yang pertama keluar dari ujian kali ini. Namun ketika berhasil keluar dari pintu ujian, membuat bocah bernama Wu Fan pun berbicara kepada Huang Min. Bocah, aku terlalu ceroboh membiarkanmu mendapatkan juara 1. Apa? Juara 1? Bukan aku juaranya kok. Yang juara 1 adalah Luo Zhen. Apa? Luo Zhen, bukankah kau jatuh dan dimakan naga air? Dan bagaimana bisa kau masuk ke sini? Di mana murid Istana Awan yang misterius itu yang bersama dirimu itu? Melihat ada keributan, master itu pun datang dan bertanya apa maksud dari ucapan Bufan ini. Lalu Bufan pun menjelaskan kalau Zen terjatuh ke dalam jurang naga dan dimakan oleh naga air, dan anehnya kenapa bocah itu yang menjadi pertama lulus ujian kali ini. Di sini master itu pun juga bertanya kepada Zen tentang apa yang terjadi. Tapi di sini Zen pun enggan menjelaskannya karena Doi telah berjanji untuk tidak membocorkan atau merahasiakannya. Namun hal itu pun tetap tidak dapat diterima karena Doi takut kalau orang itu adalah mata-mata, dan demi keamanan Istana Awan Zen pun harus menjelaskannya. Tapi di sini Zen pun tetap enggan memberitahunya. Hanya saja Zen pun mengatakan kalau orang itu membawa barang yang dapat dibuktikan kalau orang itu adalah memang dari Istana Awan. Tapi untuk identitasnya Zen pun tetap tidak ingin memberitahu. Tak lama setelahnya, tiba-tiba saja datanglah seorang master yang bernama Zhou Da yang merupakan bapaknya dari Zhou Bufan. Mendapatkan kabar kalau anaknya peringkat 3, membuat bapaknya pun murka dan bertanya siapa yang mendapatkan peringkat pertama. Dan begitu Doi tahu kalau yang peringkat pertama adalah Luo Zhen yang hanya memiliki kultivasi sangat rendah, ditambah hasutan dari anaknya yang membuat si pak tua itu pun murka, dan ia bertanya kepada Zen dan meminta Zen untuk menjelaskannya. Tapi lagi-lagi di sini Zen pun enggan memberitahu, yang membuat pak tua itu pun murka dan langsung menggenggam erat pundaknya Zen dan berniat untuk memeriksa roh miliknya Zen. Dan tentu saja hal itu pun mendapatkan penentangan dari pimpinan aliran Qingyun karena itu dapat merusak otaknya Zen. Namun pak tua itu pun tidak peduli dengan hal itu. Namun ketika pak tua itu ingin melakukannya, tiba-tiba saja muncullah banaspati tepat di depan mukanya, dan api itu pun mulai berjalan ke arah telinga pak tua itu yang memberikan suatu pesan yang membuat pak tua itu pun sangat terkejut. Setelah mendapatkan pesan itu, pak tua itu pun berujar, kau sangat beruntung. Dan Doi pun langsung pergi begitu saja. Dan selesailah alur cerita dari apoteosis di sini, dan untuk part selanjutnya akan membahas Zen yang menantang para murid dari Istana Awan dan juga siapa gadis di yang sesungguhnya akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.